Halo, maaf guys, tadi ada kesalahan teknis. Kasih sister. Bisa. Makasih Iin. Jadi tujuan live ini tidak untuk ngobrol-ngobrol gabut bersama teman-teman online. Tujuan live Instagram ini untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu berupa ulangan tengah semester yang sedang dijalani minggu ini. Waalaikumsalam. Nah, kan semalam tuh jam berapa ya? Kira-kira aku baru nyebar poster yang baru aja aku post kemarin malam jam 11. Mendadak banget karena aku sendiri lupa untuk ngepost poster promo, padahal untuk tugasnya sendiri. Kira-kira ada yang masih ingat gak sih tema poster yang aku post semalam itu apa? Kan ada tuh keluarga, bapak, ibu, anak, 2 anak sedang berpelukan bersama seperti Teletubbies. Kira-kira ada yang masih inget gak sih guys? Kalau ada komen dong di bawah sini. Kalau ada yang ingat. Oke, gak ada yang komen. Nah, poster yang aku share kemarin itu temanya adalah batas relasi keluarga yang akan dibahas dengan pendekatan teori struktural keluarga menurut Minuchin. Kira-kira batas relasi keluarga yang kalian ketahui itu seperti apa sih? Kalau aku, batas relasi dalam keluargaku itu karena anak-anak orang tuaku perempuan semua, kami semua bertiga itu nggak boleh bertato, ada tato di tubuh, di bagian tubuh manapun sekalipun tidak terlihat, itu tidak boleh sama sekali. Sekalipun bikin tiba-tiba itu bakal kayak disuruh ngapus gitu loh. Jadi kan kayak capek gitu, udah bikin sakit-sakit terus dilaser lagi, dihapus lagi gitu. Itu batas keluargaku. Kayak antara privasi, dalam keluarga pasti punya privasi masing-masing, itu namanya batas keluarga. Nah, di teori keluarga struktural ini tadi kan dicetuskan oleh Minuchin pada tahun 1960-an. Teori ini sendiri berfokus pada konteks dalam keluarga daripada masalah dan solusi individual. Sebagaimana teori-teori struktural dalam konteks keilmuan yang lain, teori ini menggunakan metamorfora spasial dan organisasional, serta melibatkan arahan aktif sang terapis. Rumusan dalam teoritis ini pertama ada struktur dalam keluarga, subsistem dalam keluarga, dan ketiga batas antar anggota keluarga. Nah, 3 konstruksi ini yang aku bahas adalah konstruksi yang ketiga, yaitu batas antar anggota keluarga. Kira-kira batas antar keluarga itu seperti apa sih? Batas-batas relasi dalam keluarga itu ada individu, subsistem, dan keseluruhan keluarga yang mempunyai batas-batas interpersonal. Batas-batas ini biasanya tidak terlihat jelas, dan batas-batas ini mengatur hubungan masing-masing kelompok anggota dan keluarga. Contoh batas-batas ini itu seperti tadi, aku gak boleh tatoan, gak boleh pulang malam, walaupun aku dan kakakku yang pertama itu suka melanggar, tapi ada konsekuensinya. Terus juga itu batasan yang diatur dalam keluarga. Nah, batasan yang diatur oleh orang tua sendiri pun juga ada, seperti anak tidak boleh mencampuri pembicaraan bapak atau ibunya. Kayak misalkan ibuku punya masalah yang emang dia nggak mau ceritakan, tapi
dia pendam sendiri. Dan kita sebagai anak nggak boleh memaksa, apa sih masalahnya, ceritain dong. Udah itu akan mengakibatkan relasi antar generasi itu yang akan dilanggar oleh anak, atau mencampuri pembicaraan orang tua secara tidak sopan. Begitu. Kira-kira penting gak sih batas keluarga dalam batas-batasan ini di dalam keluarga menurut kalian? Kira-kira penting gak sih guys? Kira-kira penting gak sih guys? Nah, pentingnya dalam sistem ini itu jika sebuah subsistem ini tidak dilindungi oleh batas, atau batas dibiarkan dilanggar oleh anggota kelompok dan keluarga, perilaku ini akan membatasi perkembangan skill interpersonal individu dalam subsistem itu. Contoh, anak, kita selalu apa-apa disediakan. Kayak misalkan kita ada kegiatan sekolah, study tour, otomatis mungkin untuk umur anak SD sampai SMP kelas 1 mungkin masih dibantu sedikit-sedikit. Tapi kalau itu keterusan sampai SMA, itu akan mempersulit anak untuk belajar mandiri dan tidak bisa mengatasi apa yang harus dia gunakan tidak tahu apa yang harus dia gunakan di kemudian hari. Jadi kalau misalkan kalian ada studi tour sekolah, dari kalian usahakan sebisa mungkin, dan orang tua kalian itu membebaskan kalian untuk merapikan barang-barangnya sendiri, walaupun masih ada ikut campur orang tua sedikit, seperti mengingatkan. Itu mungkin masih kita diingatkan. Tapi kalau misalkan orang tua terus mencampuri, seperti bajunya disiapin, kita tinggal berangkat aja gitu, itu nggak bisa. Karena kalau misalkan nanti kita nikah, siapa yang mau nyiapin? Orang tua kita kan nggak mungkin. Kita juga sebagai perempuan menyiapkan untuk diri sendiri dan untuk suami. Jadi itu untuk mengatasi dari diri anak untuk belajar lebih mandiri, dan orang tua tidak terus mencampur tangankan urusan anak. Nah, di sini ada 3 macam batas-batas di dalam relasi keluarga. Yang pertama itu ada rigid boundary, yang kedua ada clear boundary, dan yang ketiga ada diffuse boundary. Kira-kira kasih. Rigid boundary itu seperti independen tetapi trusting. Jadi di dalam rumah nggak ada obrolan sama sekali, walaupun kalian satu rumah satu keluarga, tapi nggak ada obrolan sama sekali. Kedua, membatasi afeksi dan bantuan. Terus di dalam rumah kalian nggak saling menyapa, walaupun itu di pagi hari, kayak kan biasanya kalau pagi hari kan selamat pagi, atau di malam hari selamat tidur gitu, tidur nyenyak, mimpi indah, itu tidak ada sama sekali. Yang ketiga, hampir tidak terlihat ungkapan kehangatan dan ekspresi kasih sayang. Baru ada ketika salah satu anggota keluarga itu sakit, kayak misalkan contoh kakak dan adik itu ya udah biasa aja, tapi ketika kakak atau adiknya sakit, itu baru membantu untuk merawat. Tapi ketika sudah sembuh, ya balik lagi seperti semula, nggak ada hangatan dan nggak ada ekspresi menunjukkan rasa kasih sayang. Itu dari rigid boundary. Kira-kira keluarga kalian kayak gitu nggak sih? Jatuh. Terus yang kedua ada clear boundary. Di sini ciri keluarga yang anak-anak berkomunikasi dengan orang tua. Ada batas di mana anak tidak ikut campur dalam hubungan orang tua. Anak-anak dan orang tua makan bersama, bermain bersama, meluangkan cukup waktu bersama, tetapi ada wilayah orang tua di mana anak-anak tidak boleh masuk atau ikut campur dalam hubungan orang tua. Orang tua punya cukup waktu banyak untuk
berdua sendirian untuk ngomong, makan malam berdua, sesekali bertengkar, dan untuk bercerita. Clear boundary ini membentuk suatu struktur hierarkis. Orang tua berperan sebagai pemimpin dalam. Nah, di clear boundary ini itu ada termasuk dalam keluarga yang harmonis. Tapi harmonisnya juga mempunyai batasan, seperti kedua orang tua kan pasti punya waktu untuk berdua, dan anak-anak pun juga punya waktu untuk me time gitu. Ada batasan di situ. Kalau misalkan di saat-saat waktu tertentu orang tua sudah cukup membatasi anak untuk untuk tidak boleh masuk atau ikut campur dalam masalah orang tua, anak dimohon mengerti. Dan begitupun orang tua, ketika anak lagi punya masalah yang tidak ingin diceritakan, orang tua pun tidak boleh memaksa. Tapi di sini keadaan keluarganya termasuk keluarga yang harmonis. Anak dan orang tua berkomunikasi dengan baik. Terus anak dan orang tua saling berbaur di dalam keluarga. Tuh. Lalu yang ketiga ada diffuse boundary. Diffuse boundary ini sangat saling mendukung sampai mengorbankan independensi dan otonomi individu. Orang tua bersifat penyayang, meluangkan waktu banyak bersama anak-anak mereka dan melakukan banyak hal untuk anak-anak. Lalu anak-anak dalam sistem ini menjadi sangat tergantung, tidak suka atau tidak bisa kalau ditinggal sendirian, dan biasanya kurang mampu bergaul dengan orang di luar keluarga mereka. Nah, keadaan ini itu sebenarnya juga nggak baik. Saling mendukung itu boleh, tapi tidak sampai melupakan diri sendiri di dalam keluarga. Terus di sini orang tua bersifat penyayang, meluangkan waktu banyak bersama anak-anak mereka dan melakukan banyak hal untuk anak-anak. Di sini orang tuanya juga walaupun dia bekerja terus, tapi dia ingat kalau dia punya anak, dia punya tanggung jawab, dia punya keluarga seperti itu. Tapi di sini juga anak-anak tidak bisa sangat tergantung kepada orang tua. Dimana kalau misalkan dia dari kecil dibiasakan selalu bersama orang tuanya, selalu apa-apa lewat tangan orang tuanya, tapi ketika orang tuanya lagi tidak bisa bersama dia, atau orang tuanya lagi ada acara yang harus meninggalkan rumah, anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang tua di sini juga harus mengajarkan anak untuk bergaul, supaya dia bisa bergaul di luar keluarga. Jangan membiarkan dia terus-terus bersama keluarga, walaupun emang sebenarnya bersama keluarga itu lebih baik. Tapi ada saatnya juga kalau misalkan keluarga yang broken home, terus keluarga yang tiba-tiba mengalami broken home, dan itu bisa membuat anak tidak mempunyai siapa-siapa untuk bercerita. Seperti itu. Kira-kira teman-teman termasuk keluarga yang seperti apa? Rigid boundary yang tidak saling menyapa di dalam rumah, clear boundary yang mempunyai keluarga harmonis, dan diffuse boundary yang saling protektif satu sama lain, antara ibu dan anak, seperti itu. Kira-kira teman-teman seperti apa macam-macam batas keluarganya? Atau ada yang mau cerita batas relasi di dalam keluarga kalian tuh seperti apa? Seperti tidak boleh pulang malam anak perempuan, anak laki-laki tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk-mabukan, seperti itu. Kira-kira batas relasi di dalam keluarga kalian tuh seperti apa sih? Aku ingin tahu. Siapa nih? Tania.
Berarti keluarga kamu yang harmonis ya, saling mendukung, saling mengerti di saat emang keluarganya tidak bisa diganggu gitu ya. Terus komunikasi kamu dengan saudara kandung dan orang tua baik. Hebat. Kira-kira orang tuanya sering berduaan gak nih? Sering pacaran, jalan berdua, makan berdua di luar gak nih? Kenapa nggak boleh pulang malam? Padahal kan kalau misalkan ada alasannya, boleh atau enggak sih? Kan ada yang nggak boleh pulang malam walaupun alasannya itu jelas, dan ada yang boleh pulang malam kalau alasannya itu juga jelas gitu. Maria Yuli, iya. Wah, kamu kayak Tania ya, clear boundary yang komunikasi dengan orang tua dan adik baik. Terus kamu tahu batasan untuk tidak ikut campur permasalahan orang tua, adik, orang tua dan saudara kandung. Bener banget kak. Kayak ada lagi nggak sih guys? Itu cuma nggak doang yang respon. So sweet ya, mereka bisa pergi berdua. Kenapa nggak diajak? Oh iya, tapi mungkin komunikasi kamu untuk Iin mungkin komunikasi dengan papanya baikkah, dengan adiknya baikkah, atau dengan kakaknya baikkah? Terus tahu batasan apa yang harus kamu stop untuk tidak mengikut campurkan urusan orang tua atau saudara kandung. Ya ampun, kan gak ada yang mau nyulik kamu juga. Kira nggak ada respon ya teman-teman. Teman-teman yang lain apakah tidak ada respon? Nah, gitu aja penjelasan dari aku tentang batas relasi keluarga. Untuk kalian yang mempunyai rigid boundary dalam keluarga, tolong bicarakan dengan baik-baik. Dan untuk kalian yang mempunyai clear boundary dalam keluarga, pertahankan dan jangan menghancurkan clear boundary dalam keluarga itu. Lalu untuk kalian yang punya diffuse boundary dalam keluarga, belajar untuk mandiri dan belajar untuk tidak terlalu overprotective terhadap keluarga, karena itu akan sangat susah mendewasakan anak dan ibu gitu. Baik banget kak, walaupun jujur kita selalu sharing dengan kegiatan kita. Wah hebat, jangan sampai putus ya sharing tentang kegiatan masing-masing di dalam keluarga. Sekian presentasi aku hari ini. Terima kasih. Dadah, terima kasih yang sudah nonton.